Perkenalkan, nama saya Ibu Sayu Putri Rahmaiswari dengan NIM 241011006. Kali ini saya akan membahas tentang makalah yang saya buat, yaitu lingkungan organisasi. Baik, sebelum itu saya akan membahas tentang latar belakang yang saya buat, yaitu pengertian dari lingkungan organisasi tersebut adalah salah satu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, lingkungan organisasi itu mencakup segala aspek eksternal maupun internal yang berperan dalam menentukan arah serta kinerja organisasi. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam organisasi seperti budaya kerja, struktur kepemimpinan, dan kebijakan internal, maupun dari luar organisasi seperti kondisi pasar, perkembangan teknologi, serta regulasi pemerintah. Nah, setiap organisasi itu akan berinteraksi dengan lingkungan tempatnya beroperasi. Oleh karena itu, lingkungan selalu berubah, maka organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Adaptasi ini bisa berupa penyesuaian strategi bisnis, inovasi produk, atau peningkatan efisiensi operasional. Sebaliknya, organisasi yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan menghadapi resiko stagnasi atau bahkan kehancuran. Hal ini terjadi karena dinamika eksternal seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi yang pesat, serta perubahan kebijakan pemerintah dapat menghambat pertumbuhan organisasi jika tidak disikapi dengan baik. Lingkungan organisasi itu sendiri merupakan suatu kekuatan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi. Artinya, baik faktor eksternal maupun internal itu memiliki peran besar dalam membentuk efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi yang mampu membaca peluang dan ancaman dari lingkungannya akan lebih siap menghadapi tantangan bisnis dan dapat mengambil keputusan yang lebih strategis. Sementara itu, menurut Prasetyo Ramdiana dan Estingse dalam Farabi halaman 227, lingkungan organisasi adalah pola kondisi-kondisi atau faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi atau menuntun ke arah kemampuan mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, atau ancaman-ancaman pada kehidupan dan pengembangan organisasi yang secara relevan mempengaruhi proses atau operasi keputusan strategi. Definisi ini memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dan dapat menentukan strategi yang lebih efektif baik dalam menghadapi tantangan maupun dalam memanfaatkan peluang. Sedangkan menurut Susilowati dan Basuki dalam Franli, Benhart, dan Farlani 2016 halaman 145, lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan serta dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. Ini berarti bahwa selain aspek struktural dan kebijakan, faktor sosial dan budaya juga turut berperan dalam menentukan keberlangsungan organisasi. Misalnya, budaya kerja yang positif dan komunikasi yang efektif dalam organisasi akan berkontribusi pada produktivitas dan kinerja karyawan, sementara lingkungan eksternal seperti kebijakan pemerintah dan tren industri juga akan mempengaruhi bagaimana organisasi itu harus bergerak dengan memahami lingkungan organisasi secara mendalam. Organisasi itu dapat lebih proaktif dalam menghadapi perubahan serta dapat menyusun strategi yang lebih tepat untuk mencapai tujuan mereka. Lingkungan yang dinamis itu membutuhkan organisasi yang fleksibel, inovatif, dan mampu membaca perkembangan yang terjadi agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin kompleks. Rumusan masalah yang saya buat di sini itu adalah yang pertama, apa itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal, bagaimana bagian-bagiannya, serta contoh dari masing-masing lingkungan tersebut yang terkait dengan rumah sakit. Yang kedua, bagaimana hubungan atau pengaruh dari lingkungan organisasi tersebut terhadap organisasi. Lalu tujuan pembahasannya di sini yang pertama, agar mengetahui apa itu lingkungan organisasi internal
internal maupun eksternal beserta bagian-bagian dan contoh yang terkait dengan rumah sakit. Yang kedua, agar mengetahui hubungan atau pengaruhnya lingkungan organisasi tersebut terhadap organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan mengenai lingkungan organisasi. Yang pertama, itu lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal itu diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi. Maka, lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tapi, lingkungan eksternal secara keseluruhan itu sangat sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Menurut Astuti 2011, lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi lingkungan eksternal, yaitu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, ada lingkungan eksternal mikro atau khusus, di mana lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan juga mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen yang terdiri atas penyedia, para pesaing, langganan, lembaga perbankan, dan bukan bank dan lain sebagainya. Menurut Anton 2011, lingkungan eksternal atau mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi seperti yang terkait di rumah sakit, yaitu lingkungan khusus mencakup orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi rumah sakit atau disebut dengan stakeholder, seperti pasien, pemasok, pesaing, dan kreditor. Lingkungan eksternal makro atau umum adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada suatu organisasi. Menurut Sukria 2009, lingkungan umum pada lingkungan organisasi itu merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan umum mencakup berbagai faktor termasuk ekonomi, politik, dan hukum, sosial, budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mempengaruhi rumah sakit. Yang pertama itu ada kekuatan teknologi, adalah kombinasi keterampilan dan alat yang digunakan manajer dalam mendesain suatu produksi dan distribusi barang dan jasa. Perubahan teknologi informasi juga mempengaruhi pekerjaan alami organisasi, termasuk manajer di dalamnya. Yang kedua, itu ada kekuatan ekonomi yang mempengaruhi kebaikan suatu negara, termasuk suku bunga, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ekonomi itu menawarkan banyak peluang dan kendala bagi manajer dan memberikan perubahan bagi seluruh organisasi. Yang ketiga itu ada kekuatan demografis, adalah hasil dari perubahan sikap dan karakteristik penduduk seperti usia, jenis kelamin, etnis, ras, orientasi seksual, dan kelas sosial. Perubahan ini mendorong organisasi untuk menemukan cara untuk memotivasi dan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang keempat ada kekuasaan politik hukum dihasilkan dari perubahan hukum dan peraturan seperti deregulasi industri, privatisasi organisasi, dan peningkatan penekanan pada perlindungan lingkungan. Dari sini para manajer menggunakan peluang yang diciptakan oleh perubahan politik, ekonomi, dan hukum global. Sebagai tantangan utama kekuatan sosial budaya adalah tekanan yang berasal dari struktur sosial masyarakat di suatu negara. Yang kelima, struktur sosial adalah susunan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat berbeda secara substansial dalam struktur sosial karena ada derajat tinggi dan derajat rendah. Karena berbagai kekuatan di lingkungan umum, manajer dan organisasi individu harus tanggap terhadap perubahan dan perbedaan di antara struktur sosial dan budaya nasional di semua negara tempat mereka beroperasi. Ada kerumitan dan ketidakmungkinan untuk diprediksi. Kompleksitas mengacu pada kekuatan yang mempengaruhi organisasi. Misalnya jumlah pesaing, ketidakpastian itu adalah tingkatan ketidakpastian tentang kekuatan yang dapat mempengaruhi organisasi. Jadi ada 4 jenis lingkungan, yaitu lingkungan tenang, lingkungan variabel, lingkungan badai lokal, dan lingkungan bergolak. Lingkungan eksternal itu merupakan kekuatan di luar rumah sakit yang sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya, uncontrollable, sehingga perubahan yang terjadi di lingkungan itu akan mempengaruhi kinerja seluruh bisnis di rumah sakit atau perusahaan. Yang kedua itu ada lingkungan internal organisasi.
Menurut Purwanti dan Fatah, lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal adalah faktor-faktor internal perusahaan yang menjelaskan sumber daya perusahaan yang menjelaskan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan, dapat menetapkan kebijakan yang memanfaatkan kekuatan untuk mengeksploitasi peluang dan meminimalisasi kelemahan. Lingkungan internal yang terkait dengan rumah sakit adalah tempat manajer bekerja yang meliputi budaya rumah sakit, teknologi pelayanan kesehatan, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal rumah sakit adalah kekuatan yang ada di dalam rumah sakit itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikendalikan oleh manajemen lingkungan internal. Itu meliputi tenaga medis dan non-medis. Tim manajemen dan pemilik rumah sakit, lingkungan fisik rumah sakit. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tenaga medis dan non-medis itu adalah orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji. Sedangkan manajer itu menginginkan kinerja yang tinggi. Lingkungan internal meliputi analisis sumber daya manusia, kapabilitas, dan kompetensi inti rumah sakit. Lingkungan internal meliputi analisis sumber daya manusia, kapabilitas, dan kompetensi inti perusahaan. Berikut adalah macam-macam dimensi lingkungan internal. Nah, pemilik rumah sakit itu adalah orang yang memiliki hak kepemilikan yang sah atas rumah sakit tersebut. Dampak implikasi manajerial pemilik dapat berupa seorang yang mendirikan dan menjalankan usaha kecil, mitra yang bersama-sama memiliki usaha, atau investor yang memiliki saham atau pemegang saham. Yang pertama, itu ada tim manajemen, yaitu mereka yang dipilih oleh pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya rumah sakit secara umum untuk memastikan bahwa rumah sakit itu dijalankan dengan cara yang paling memuaskan pasien. Yang kedua, itu ada tenaga medis dan non-medis, yaitu individu yang dipekerjakan oleh rumah sakit. Tim manajer perlu membina hubungan baik dengan tenaga medis maupun non-medis agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaiknya. Yang ketiga, itu ada lingkungan kerja fisik, yaitu berupa fasilitas fisik yang disediakan oleh rumah sakit untuk mendukung operasional rumah sakit tersebut. Aspek lingkungan kerja fisik rumah sakit itu terdiri dari sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek produksi dan operasional, aspek pemasaran, aspek organisasi, dan aspek rekam medis dan operasional. Lingkungan internal lebih berorientasi pada analisis internal rumah sakit untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing divisi. Ketersediaan alat kesehatan yang cukup canggih merupakan cerminan dari kondisi rumah sakit. Ketelitian tenaga ahli dapat memberikan motivasi dalam menjalankan program dan membantu dalam proses pemberian pelayanan yang baik. Adakah kemampuan atau keunggulan yang lain? Rumah sakit tidak memiliki sehingga rumah sakit akan lebih menonjol dari pengamatan pasien, dan ini merupakan kekuatan yang perlu diperhatikan dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan atau pengaruh lingkungan organisasi terhadap organisasi tersebut. Jadi, organisasi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer itu memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Nah, pengaruh lingkungan tersebut dapat berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Bahkan antara satu divisi dengan divisi lain, serta antara satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Anton 2011. Nah, menurut Margaret 2012, hubungan lingkungan dan organisasi itu dapat dilihat melalui model berdasarkan James D. Thompson, yaitu adanya tingkatan perubahan dan tingkatan homogenitas. Tingkat perubahan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan dinamis. Sedangkan tingkat homogenitas melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas bersederhana dan homogenitas kompleks.
Model berdasarkan James D. Thomson, masing-masing matriks memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi, tingkat homogenitas, dan perubahan lingkungan yang dihadapinya. Ketidakpastian tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Ketidakpastian tinggi jika organisasi menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan elemen homogenitas yang tinggi. Ketidakpastian moderat jika organisasi menghadapi kombinasi perubahan yang dinamis dengan elemen lingkungan yang sederhana. Nah, semakin besar ketidakpastian lingkungan yang dihadapi organisasi itu, maka semakin lingkungan itu membatasi pilihan-pilihan dan kebebasan para manajer. Strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakpastian itu adalah melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung, dan mempengaruhi lingkungan langsung. Organisasi itu memiliki hubungan dengan lingkungan. Setiap organisasi menghadapi lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki ketidakpastian lingkungan yang berbeda-beda. Lingkungan organisasi itu adalah sebuah elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Dapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi itu meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal itu dibagi dua, yaitu berpengaruh langsung maupun dan tidak langsung. Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung adalah organisasi pesaing, pemasok komunitas lokal. Sedangkan untuk contoh lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Lingkungan secara umum yang harus dianalisis kekuatannya oleh manajer karena mempengaruhi pembuat keputusan dan perencanaan adalah kekuatan teknologi, ekonomi, demografi, sosial, budaya, serta politik dan hukum. Selanjutnya saya akan membahas tentang penutup yang saya buat. Yang pertama itu ada kesimpulan. Kesimpulan saya buat itu adalah lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi itu dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Nah, terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sama kaitannya dengan rumah sakit. Lingkungan organisasi rumah sakit itu adalah semua unsur di dalam dan di luar rumah sakit itu dapat mempengaruhi sebagian atau seluruh rumah sakit. Ada dua jenis klasifikasi lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal secara langsung mempengaruhi rumah sakit, meliputi tenaga medis dan non medis dalam organisasi serta kepemimpinan manajer. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Sarannya di sini, agar organisasi itu dapat bertahan dan berkembang, disarankan untuk secara rutin melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal guna mengidentifikasi peluang serta mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Selain itu, penting bagi manajemen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menerapkan teknologi terkini agar mampu bersaing dalam menghadapi dinamika perubahan di lingkungan eksternal. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan penyesuaian strategi secara fleksibel juga perlu dilakukan agar organisasi tetap relevan dan berdaya saing. Terima kasih.